Oke teman-teman, berikut ini kalau nggak salah video ke-14 ya. Yang saya mau sampaikan melalui video ini adalah perubahan yang terjadi setelah kami ditangkap terhadap website Isamsat BPPRD Provinsi Sumut dan USSD hasil MOU antara Polda Sumut dengan Telkomsel bintang 368 bintang 117 Pagar. Dan nanti akan saya bandingkan dengan aplikasi yang sama atau aplikasi Isamsat yang ada di Jawa Barat, namanya Sambara. Dan ini pernah ditayangkan di, saya lupa nama acaranya, tapi salah satu anggota Raymas Backbone menggunakan aplikasi ini. Bahkan yang terkenal ya, Bribka Ambarita. Indonesia dimana hukum berada. Indonesia sedang darurat hukum keadilan. Nah, dua aplikasi ini yang kami pakai beberapa kali, bahkan sebelum sidak di Samsat itu yang menjadi masalah. Sebelum itu juga kami menggunakan aplikasi USSD dan banyak menemukan fakta ternyata banyak kendaraan bodong atau penunggak pajak yang beredar di jalan, terutama yang digunakan oleh oknum-oknum, salah satunya yang sudah terbukti di Pondok Kelapa. Nah, setelah kami ditahan teman-teman, bahkan sebelumnya, jadi tanggal 11 Agustus kami melakukan sidak di Samsat menggunakan dua aplikasi itu. Saya baru menyadari besoknya tanggal 12 sekitar pukul 3 sore ketika saya mau mencoba mengakses website di Samsat itu sudah tidak bisa tampil lagi. Muncul di sana waktu itu pesannya error 404 ya. Kalau kita cari arti dari error 404 itu artinya tidak lagi bisa diakses secara online. Hanya bisa dilakukan akses secara offline. Kita tidak tahu. Yang pasti sempat beberapa hari, bahkan sampai tanggal 18 Agustus kami ditangkap pagi itu kita cek masih belum bisa website di Samsat. USSD bintang 368 bintang 117 Pagar pun sempat beberapa kali dicoba, tidak bisa lagi diakses. Tapi di tanggal 18 Agustus pada saat kami live streaming di depan kantor gubernur, ketika dicoba menggunakan USSD bintang 368 bintang 117 Pagar itu sudah bisa. Nah, setelah kami ditangkap dan di penjara, ternyata banyak juga yang komen di kolom komentar bahwa dua aplikasi ini sudah ada perubahan. Ya, kalau tadinya, saya akan tunjukkan di layar ya. Saya akan tunjukkan di layar. Jika sebelumnya, sebelum kami ditahan itu, pada saat kita masuk ke website bpprd.sumutprop.go.id/isamsat, kita cukup memasukkan nomor polisi, lalu memilih warna platnya, baru tekan proses, akan muncul hasilnya. Nah, setelah kami ditangkap, sempat beberapa hari tidak bisa diakses. Ketika sudah bisa diakses, ada tambahan ternyata. Ada tambahan setelah memasukkan nopol, ada permintaan untuk menginput nomor rangka dalam kurung 5 digit terakhir. Yang tadinya tidak ada. Ya. Lalu baru disuruh memilih warna platnya. Nah, maka sekarang atau setelah ada perubahan itu, masyarakat, terutama kami ataupun orang lain yang ingin mengecek kendaraan seseorang apakah menunggak atau bodong, itu sudah tidak bisa karena ada perubahan aplikasi ini. Inilah salah satu agenda yang kami akan sampaikan pada saat tanggal 18 Agustus itu ke Bapak Gubernur, ke Kepala BPPRD, dan Ombudsman RI ketika sebelum kami ditangkap. Ini yang ingin kami sampaikan, bahwa seharusnya aplikasi ini tidak dilakukan perubahan seperti itu, karena toh pada saat muncul datanya pun bukan data pribadi, tidak dimunculkan nama pemilik atau alamatnya. Yang dimunculkan adalah jumlah pajaknya dan apakah kendaraan tersebut terblokir atau
tidak ditemukan di database Samsat. Apa yang salah? Kenapa harus ditambahkan nomor rangka? Ya, jika kita bandingkan dengan aplikasi yang sama di daerah lain, saya ambil satu contoh yang pernah dipakai oleh Brika Ambarita pada salah satu program TV. Beliau menggunakan namanya aplikasi iSamsat. Saya sudah download aplikasinya di handphone saya. Nanti saya screenshot. Kondisinya sama sebelum terjadi perubahan iSamsat yang punya sumut. Cuman cukup memasukkan novol dan warna plat, langsung proses muncul angkanya. Tidak pernah sampai hari ini tidak ada permintaan 5 digit nomor rangka terakhir. Lalu kenapa sumut harus memunculkan itu? Padahal dengan kondisi sebelumnya itu sangat membantu masyarakat dan sangat membantu negara, terutama pemerintah Kota Medan, terutama Sumut. Dan ini sebenarnya bisa juga dipakai oleh bagian perpajakan di Spenda jika ingin benar-benar menertibkan terkait pajak, atau dipakai juga oleh anggota Polri untuk mengecek kendaraan bodong di jalan, ya, tanpa harus memasukkan 5 digit nomor rangka. Sayangnya aplikasi itu sekarang sudah dirubah sehingga tidak bisa lagi digunakan seperti yang kami pakai sebelumnya. Begitupun yang terjadi pada USSD bintang 368 bintang 117 Pagar yang merupakan hasil MOU antara Polda Sumut dengan Telkomsel. Untuk teman-teman ketahui, nanti saya akan share beritanya. Bintang 368 bintang 117 Pagar ini hanya terjadi di 2 Polda, yaitu Polda Metro Jaya dengan Polda Sumut yang melakukan MOU atau kerjasama dengan Telkomsel. Nah, jika kita lakukan lagi menggunakan aplikasi ini, sekarang juga meminta, bukan sekarang ya, maksud saya tidak tahu kapan, tapi yang jelas setelah kami ditangkap terjadi perubahan. Banyak rekan-rekan yang berkomentar juga yang menyadari bahwa sudah ada perubahan di mana untuk menggunakan aplikasi ini tidak lagi hanya diminta nomor rangka dan nomor polisi dan warna plat saja, tapi diminta juga nomor rangka 5 digit nomor rangka terakhir. Sama seperti yang terjadi pada website iSamsat. Ya, mudah-mudahan berita ini sampai ke Pak Wali Kota. Mungkin Pak Wali Kota bisa, dan Bapak Gubernur Provinsi Sumut, jika kita ingin meningkatkan pajak, ya, salah satunya dari pajak kendaraan bermotor, salah satunya bisa dilakukan mulai dari memperbaiki aplikasi ini, ya, hilangkan permintaan 5 digit nomor rangka terakhir ini, supaya bapak-bapak bisa menugaskan anggotanya untuk memastikan kendaraan yang beredar di jalan ini tertib, supaya bisa dicek, ya, termasuk kendaraan siapapun, karena semua yang beredar di jalan seharusnya berkontribusi untuk melakukan pembayaran pajak secara rutin sebelum jatuh tempo, agar dananya ini masuk ke kas daerah, ya, agar dapat menjadi pembangunan Kota Medan, seperti itu, ya. Jadi kita tidak tahu alasannya kenapa. Mungkin bisa dikonfirmasi langsung dengan Kepala BPPRD Provinsi Sumut terkait websitenya. Sedangkan untuk yang USSD bintang 368 bintang 117 Pagar, kemarin juga PID-nya ini sebenarnya kami minta dihadirkan di persidangan untuk mempertanyakan mengenai keabsahan aplikasi ini, apakah benar resmi milik pemerintah atau tidak. Tapi sayangnya lagi-lagi ditolak, tidak pernah dihadirkan di persidangan. Demikian teman-teman.